Beberapa waktu lalu kita disuguhkan dengan motor murah dengan konsep retro yang katanya sudah hybrid. Betul, Anda tidak salah dengar. Hybrid. Dengan uang 20 juta lebih sedikit, Anda bisa membawa pulang motor colorful yang sudah menggunakan sistem hybrid. Lantas, apa itu mesin hybrid? Mesin hybrid atau motor hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi yang digunakan sebagai bahan sumber tenaganya. Jika pada umumnya motor hanya memiliki mesin bensin, motor hibrida atau hybrid ini memiliki satu sumber mesin lain, yaitu baterai sebagai sumber tenaganya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah Yamaha Fazio. Betul, Yamaha Fazio ini termasuk motor yang sangat unik. Yang unik dari Yamaha Fazio Hybrid ini adalah motor ini tidak memiliki baterai untuk sumber tenaganya. Dan seperti PCX Hybrid yang menggunakan baterai eksternal yang dapat digunakan untuk meningkatkan torsi motornya, Yamaha ini juga menggunakan aki atau ECU untuk memberikan torsi yang nampol di tarikan awal selama 3 detik saja. Betul, torsi melimpah hanya 3 detik saja. Lantas apa yang bisa diandalkan dengan 3 detik ini? Oke, 3 detik merupakan hal yang cukup membantu ya menurut saya pribadi nih, apalagi ketika rider ingin menyalip kendaraan lainnya. Itu pun jika memang teknologi ini untuk membantu mendorong motor pada saat bukaan gas di 3 detik awal, baik ketika sudah melepas gas atau saat kita turunkan gas. Namun apakah hybrid yang seperti itu? Dari berbagai sumber yang saya baca, ternyata memang benar bisa digunakan saat gas diturunkan dan kita menarik kembali gas motor untuk menyalip. Namun, konsep hybrid ini memang sangat bagus digunakan untuk meningkatkan torsi awal motor, terutama ketika rider membawa boncengers atau membawa beban berat. Jadi mesin tidak akan terlalu terbebani gitu. Namun, yang lucu adalah bukan sistem hybrid motor Yamaha Fazio yang dipermasalahkan, tapi konsumennya yang mengekspektasikannya itu terlalu tinggi. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Nih, dari penerawangan saya, selama saya lihat ke berbagai channel-channel lain gitu kan, dari berbagai YouTuber, dari berbagai blog, orang-orang itu beranggapan bahwa hybrid ini dapat meningkatkan motor jadi lebih jadi motor itu jadi lebih responsif, atau mungkin kurang lebih bisa dikatakan bahwa hybrid ini motor itu jadi seperti menggunakan gas spontan. Namun faktanya hybrid inilah konsep yang digunakan Yamaha untuk menjual produknya dan bisa bersaing dengan pabrikan lainnya. Yang tentu harus kita garis bawahi adalah sistem motor hybrid ini bukan membuat motor menjadi lebih responsif seperti kita menggunakan gas spontan, tapi motor ini membuat mesin itu gak mudah capek, atau kata manusianya itu gak turun bero. Maksudnya mesin tidak terbebani jika harus membawa barang-barang yang begitu banyak. Nah, sekarang kan kita harus lebih tahu ya, bahwa motor-motor Yamaha itu dari dulu mereka itu lebih mentingin power daripada torsinya gitu. Makanya ketika Anda menggunakan motor dari Yamaha dan Honda, terutama untuk motor-motor ngetik entry level, motor dari Honda itu dia lebih rendah torsinya. Kita gas dikit dia udah mau loncat-loncat, sedangkan Yamaha itu harus gas lebih dalam baru dia maju. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan Yamaha. Kenapa Yamaha membuat motor dengan sistem hybrid gitu. Jika kita tidak tahu konsep mesin hybrid, saya nggak akan bahas itu ya. Soalnya hampir di semua konten orang, mesin hybrid ini sudah dijelaskan gitu. Namun yang ingin saya tegaskan adalah, kenapa sih Yamaha pengen ngebet banget gitu, ningkatin torsi di awalnya untuk ngalahin pabrikan dari Honda? Sebenarnya gini, lagi-lagi kita kembali ke pasar gitu. Orang-orang tuh lebih suka motor yang sekali betot itu langsung maju gitu. Jadi gak nunggu nahan dulu beberapa detik baru maju. Saya ini bukan opini sendiri ya, soalnya saya pengguna motor Mio dan juga dari Honda gitu. Nah, setahu saya motor dari Honda itu karakternya itu memang nampol banget di torsi awal gitu. Contoh misalkan dari zaman beat karbu, beat injeksi, terus beat yang agak injeksi yang agak langsing, sampai sekarang beat yang LED. Meskipun menurut saya pribadi untuk beat LED ini yang sekarang ini
torsinya itu kurang nendang dibandingkan dengan zaman Beat Carbu yang dulu, yang notabene bermesin overbore. Sedangkan untuk karakter motor Honda sekarang itu rata-rata itu overstroke. Kenapa bisa gitu? Karena mungkin Honda itu lebih niat menjadiin bahwa motor matic itu motor untuk di perkotaan, bukan untuk touring, bukan untuk jarak jauh, tapi lebih ke motor perkotaan. Karena memang pada awalnya konsep motor matic itu agar kita lebih nyaman dan lebih enak menggunakan motor ketika di perkotaan. Mungkin seperti itu. Sedangkan karakter dari motor Yamaha kebanyakan itu mereka itu power atas itu tinggi-tinggi. Sekarang gini, kita ambil dari zaman Mio Automatic dulu tahun 2004, 2006, 2009 yang Mio Smile, Mio Sport hingga Mio Z dan Mio Vino 125. Power atasnya notabene lebih nendang, tapi torsi bawahnya itu mereka itu kurang tinggi. Gitu. Dengan adanya Fazio, Yamaha sepertinya berharap bahwa karakter motor mereka itu bisa bersaing di pabrikan Honda. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah konsep hybrid ini beneran hybrid atau hanya gimmick semata? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Oke, menurut saya pribadi bisa jadi itu hanya gimmick. Tapi bisa jadi juga itu memang hybrid adanya gitu. Emang itu memang benar hybrid gitu. Seperti ini ya. Yamaha itu merupakan pabrikan yang pintar dalam membuat sebuah nama pada produknya. Misalkan di produk Yamaha ini ada yang namanya Blue Core. Blue Core itu kan berarti sistem, kalau kata Honda itu PGM FI. Udah gitu juga nih. Zaman dulu ada Mio Soul. Mio Soul itu dia itu pakai lampu yang katanya sih reflektor ya gitu. Dan Yamaha membuatnya itu Eagle Eye. Mereka membuatnya itu Eagle Eye. Udah gitu juga shock breaker belakang namanya monocross. Kalau misalkan Anda nggak tahu dunia otomotif, monocross sama itu merupakan shock breaker belakang dari varian Yamaha. Sedangkan Honda itu Prolink, tapi monocross lebih terkenal pada Prolink. Kenapa? Karena penggunaan kata yang menurut saya itu lebih mudah dicerna oleh otak-otak, terutama oleh otak-otak orang Indonesia. Contohnya lagi nih, misalkan twin spar frame ya, atau rangka twin spar. Di Yamaha itu bukan twin spar tapi delta box. Dan delta box itu jauh lebih dikenal daripada twin spar. Mungkin seperti itu. Nah, sampai saat ini penamaan dari teknologi Yamaha itu menurut saya cukup unik gitu. Soalnya memang mudah dicerna dan mudah untuk diingat gitu dibandingkan dengan pabrikan lain. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, sebenarnya sih pabrikan mana yang lebih pandai, pintar membuat nama untuk sistem atau teknologi yang dimilikinya, saya orang nomor satu bilang jelas itu Yamaha.